Oke, baik. Halo, kembali lagi adik-adik semuanya. Kita lanjutin di video ini kita akan ngebahas next video dari sebelumnya. Kita sudah sepakat bahwa nonlinearitas adalah kunci kecerdasan AI. Tapi fungsi nonlinear mana sebenarnya yang tepat yang harus kita pilih? Di antaranya ada sigmoid, ada ReLU, ada parametric ReLU, hingga softmax. Nah, setiap fungsi punya kepribadian matematis yang berbeda. Oke, baik, mari kita bedah rumusnya sama-sama. Oke, coba kita lihat yang pertama. Si klasik sigmoid atau logistik. Nah, pada umumnya lihat dari sisi bentuknya yang seperti huruf S. Nah, rumusnya adalah dari si output diharapkan dari fungsinya si data si X tadi itu didapat dari 1 dibagi di mana nantinya akan ditambah 1 ditambah dengan eksponen dari si minus X. Karakteristik utamanya dari si rumus ini, ia akan menerima nilai input berapapun dan memencetnya menjadi output antara 0 sampai 1. Karena outputnya 0 sampai 1, fungsi ini sangat cocok untuk memprediksi probabilitas. Selain itu, fungsinya dapat diturunkan differentiable dan menghasilkan gradien yang halus. Oke, nah selanjutnya primadona kita dari deep learning saat ini dipakai, yaitu ReLU, Rectified Linear Unit. Nah, rumusnya sangat sederhana sekali. Dari fungsi utamanya itu dari data akan mencari nilai maksimum, menjadikan semua nilai input yang bernilai minus akan menjadi 0. Artinya, jika input negatif dari si suatu data, si X, kurang dari 0, outputnya akan tetap 0. Tapi jika positif, X-nya lebih dari 0, atau lebih sama dengan 0, outputnya adalah X itu sendiri. Jadi gradiennya sama dengan 1. Tapi hati-hati, ada masalah bernama dying ReLU. Karena sisi negatifnya bernilai 0, gradiennya juga akan jadi 0. Jika ini terjadi, neuron bisa mati dan tidak pernah aktif lagi karena bobotnya tidak diperbaharui. Solusinya bagaimana? Kira-kira. Jadi namanya parametric ReLU. Jadi alih-alih 0 nilainya, sisi negatifnya dikalikan parameter kecil. A, fungsi dari si output Y-nya tadi sama dengan A dikali Y. Ini memastikan neuron tetap bisa belajar sedikit dari nilai negatif. Oke, nah ini yang terakhir. Jika sigmoid bagus untuk probabilitas ya atau tidak, softmax adalah rajanya klasifikasi banyak kelas atau multi-kelas. Softmax dibangun dari kombinasi fungsi eksponensial. Rumusnya membagi eksponen input dengan jumlah total eksponen semua input. Hasilnya apa? Probabilitas relatif untuk setiap kelas yang jika dijumlahkan totalnya adalah 1. Ini biasanya dipasang di layer terakhir. Nah, adik-adik mahasiswa semuanya, perlu kita ketahui bersama, setiap rumus pasti punya tujuan. Sigmoid untuk probabilitas, ReLU untuk efisiensi di hidden layer, dan softmax untuk hasil akhirnya. Baik, di video terakhir kita akan mengevaluasi performanya. Mana yang lebih tepat, mana yang lebih akurat. Tetaplah bersama kami di next video berikutnya.